Perkenalkan, nama saya Lilis Aryati, CKP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, penyebaran pemahaman budaya positif, kelas 09.161 dengan fasilitator Bapak Parjio, SPD MPD, dan didampingi pengajar praktik Ibu Ri Sumarni SPD. Latar belakang: sekolah sebagai tempat persamaan bagi murid-murid untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai kebajikan. Sekolah mempunyai peran utama khususnya dalam mendukung penumbuhan nilai-nilai kebajikan. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi warganya, terutama bagi murid dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama dengan murid, maka akan diperoleh kondisi kelas yang menyenangkan dan nyaman. Tujuan: menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, menumbuhkan profil belajar Pancasila pada diri murid, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid, dan mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk menanamkan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Tolak ukur: terbentuknya kesepakatan kelas yang positif, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan dalam diri murid, meningkatkan perilaku murid yang membentuk karakter yang baik dan positif. Murid mampu memecahkan masalah dengan sabar dan mampu meningkatkan prestasi akademik murid. Dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan suatu tindakan aksi nyata ini dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan dekan sejawat, serta tenaga kependidikan jika murid di SMP Negeri 3 Bojong. Dukungan dari orang tua murid untuk berkolaborasi dan menerapkan budaya positif pada murid. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk praktek aksi nyata, peralatan yang dibutuhkan, seperti sound system, LCD, post-it, spidol, papan tulis, dan lainnya. Inilah diseminasi, penyebaran, dan pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di SMP Negeri 3 Bojong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk belajar bersama tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 3 Bojong. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Lilis Aryati. Saya CKP Angkatan 9 akan memberikan berbagi pengalaman tentang budaya positif yang saya ketahui. Diseminasi budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar tentang disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia berarti kalau di sekolah itu murid, kemudian kebutuhan dasar murid, ada posisi kontrol guru,
Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita belajar bersama tentang kaitannya dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Latar belakang sekolah sebagai tempat persemaian bagi murid-murid untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai kebajikan. Sekolah mempunyai peran utama khususnya dalam mendukung penumbuhan nilai-nilai kebajikan, serta sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, menyenangkan bagi warganya dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Tujuan menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri murid, dan mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut Bu. Di sini kita sebelum ke materi ice breaking dulu ya. Bisa nanti sebelum kita belajar bareng-bareng, ini ada sedikit refreshing. Bisa berdiri teman-teman semua, Bapak Ibu, monggo Bu. Nah, nanti diikuti aja. Diikat dulu. Diikat kok. Iya.
Ya. penuh dengan senyum. Lanjut. Oke, di sini ada beberapa yang harus nanti yang bisa kalau mau menjawab boleh ya. Jadi apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Mendisiplinkan anak dengan hukuman dan harus dipaksa sehingga nantinya akan terbiasa. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju tidak? Tidak. Oke, alasannya apa? Ada yang bisa menggebu? Yang depan? Ada yang mau? Alasannya apa kira-kira? Kenapa kalau kita mendisiplinkan anak dengan hukuman dan harus dipaksa sehingga nantinya akan terbiasa? Padahal terkadang anak-anak kita itu memang harus sedikit dipaksa nanti akan terbiasa. Tetapi terkadang juga ada efeknya. Mereka akan merasakan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan dari hati mereka. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini pemberian hukuman dengan hal yang positif. Hal positif itu berarti contohnya, misalnya kita kalau beri ribet itu juga nanti anak akan terkesannya, aku mau melakukan sesuatu tetapi biar saya mendapatkan ribet, permen misalnya, atau sebuah gantungan kunci. Nah, ini kalau misalnya ke hal yang positif, kalau kita ke hal positif berarti contohnya apa? Kira-kira? Nah, bisa membaca surat, misalnya nanti yang terlambat membaca surat Al-Fatihah 1 kali, itu hal positif ya. Jadi bisa. Oke. Kemudian memberikan penghargaan akan meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana? Setuju tidak? Oke, setuju ya. Jadi penghargaan itu terkadang perlu kita berikan kepada anak agar mereka muncul motivasinya. Tetapi anak juga perlu belajar apakah motivasi yang saya lakukan itu karena penghargaannya. Jadi harus tetap dari diri anak itu sendiri. Perubahan paradigma belajar, di sini ada stimulus respon. Kebutuhan orang itu semua sama. Jadi dari murid yang satu dengan murid yang lainnya itu sama. Jadi mereka sama-sama membutuhkan rasa yang nyaman, aman dan menyenangkan di dalam kelas, baik di luar lingkungan maupun di dalam. Kemudian guru mencoba mengubah murid agar berpandangan yang sama dengan guru berperilaku bahwa perilaku buruk siswa itu dipandang sebagai kesalahan. Jadi di sini guru itu memandang bahwa kesalahan siswa atau perilaku siswa yang salah atau perilaku murid anak yang salah itu dianggap sebagai perilaku buruk mereka. Nah, ini asumsi yang salah. Jadi stimulus responnya begitu. Jadi guru harus mengontrol murid. Kemudian kita beralihnya ke teori kontrol. Jadi kebutuhan murid itu sebenarnya tidak sama, karena murid itu memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda. Kemudian kebutuhan dasarnya juga berbeda, memiliki gambaran yang berbeda. Antara murid yang satu dengan murid yang lain
itu memiliki gambaran masa depan yang berbeda. Si A ingin menjadi seorang petani, si B ingin menjadi seorang pelukis, atau mungkin menjadi poluan. Tetapi pada dasarnya itu tetap mereka harus memiliki karakter yang baik. Kemudian guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid itu mesti memiliki alasan dan tujuan kenapa mereka melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menjudge bahwa si A salah, tapi kita harus tahu kenapa dia itu melakukan suatu kesalahan. Mungkin dia terlambat karena bannya bocor, itu juga suatu alasan ya. Mungkin dia terlambat karena harus membantu ibunya, mengantarkan ibunya ke pasar dulu. Nah, karena harus pagi, tidak ada yang mengantar. Kemudian guru tidak bisa mengontrol murid, karena murid itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kalau kita yang mengontrol tadi, kamu harus ke sana, besok tidak boleh terlambat, besok harus seperti ini, seperti itu tidak bisa. Kemudian perilaku seseorang itu dikontrol oleh diri sendiri. Jadi hanya diri murid itu sendiri yang bisa mengontrol. Apakah saya harus terlambat, saya tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu murid itu sendiri. Kemudian kita langsung ke disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori kontrol di sini ada dari Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Berarti hanya ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tetapi terkadang itu bisa dijadikan senjata anak. Si Pak ini kalau dengan saya baik, saya tak nyelmek. Nah tuh. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kalau kita membuat orang merasa bersalah, itu terkadang mereka justru akan menjadi beban bagi murid itu sendiri, karena dengan rasa bersalahnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal anak itu kalau dipaksa mesti tidak mau. Dia maunya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, bismillah nanti akan terjadi perubahan paradigma belajar, bahwa guru itu harus merangkul murid yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini stimulus responnya bahwa realitasnya kebutuhan kita itu sama, tetapi di teori kontrol itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang hal sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pandangan orang itu berbeda-beda tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi kita itu yang bisa mengontrol apa yang harus kita lakukan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau kita membujuk orang lain atau membujuk murid gagal, ayo dikerjakan dan sebagainya, itu mesti kita dengan paksaan. Kenyataan
kolaborasi itu yang penting dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita di dalam kelas itu juga perlu kolaborasi dengan murid agar murid itu bisa merasa aman, nyaman, dan merasa dihargai oleh guru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kenyataannya model berpikirnya itu menang-menang. Jadi kalau menang-menang itu semuanya menang. Tidak ada yang merasa kalah, baik guru maupun murid. Karena apa? Kita itu belajar bersama, bekerja bersama, berkolaborasi dengan murid. Kemudian kita lihat miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena terkadang antara murid yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Mereka pemikirannya juga tidak sama. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ternyata kalau kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Dimaksudkan bahwa identitas gagal karena anak atau murid itu sedang mencari jati diri. Siapa sih saya? Tetapi karena kita selalu membuat rasa bersalah mereka, sehingga mereka merasa apa yang mereka lakukan itu gagal. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini mempengaruhi murid suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Berarti menolak dengan halus ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Kalau di penghukum itu berarti apa ya? Kita melihat murid salah itu langsung ayo keliling lapangan 10 kali. Itu namanya penghukum. Jadi misalnya anak tidak mengerjakan tugas, silakan kamu kerjakan tugas yang ibu berikan 10 kali. Nah itu namanya penghukum. Jadi penghukum itu justru murid itu akan merasa dendam dengan gurunya. Tidak semakin baik ya, tetapi murid itu merasa saya seperti dipojokkan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini tadi kalau pembuat merasa bersalah itu akan menjadikan murid itu mengidentifikasi dirinya menjadi orang yang gagal. Teman, kalau teman itu berarti seperti teman sendiri. Udah nggak apa-apa, kamu tidak mengerjakan, tetapi besok dikerjakan lagi ya. Nah, itu berarti seperti teman. Kalau kita menganggap murid itu seperti teman, murid itu akan merasa bahwa dirinya dilindungi, sehingga justru tidak semakin baik, tetapi malahan semakin menyepelekan gurunya. Kemudian pemantau. Nah, di sini ada pemantau. Kalau pemantau itu berarti menghukum dan menghitung dan mengukur. Jadi di situ apa yang guru katakan. Jadi guru itu memantaunya, tetapi hanya sebagai pemantau saja.
Kemudian manajer. Kalau manajer itu berarti mengelola bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak membuat murid itu merasa dendam, tetapi ada penyelesaiannya dari permasalahan yang dia hadapi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian menurut William Fraser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan, tetapi berbeda dari Diane Gossen, mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu internal ya, dari dalam diri murid itu sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif. Disiplin positif apa budaya positif? Lanjut tuh. Bagaimana pendapat Anda tentang disiplin? Ada yang mau sedikit bertukar pengalaman atau apa ya menurut disiplin? Patuh terhadap aturan. Ada lagi? Disiplin itu patuh dan taat terhadap peraturan. Padahal terkadang menurut anak yang namanya peraturan itu untuk dilanggar, Bu. Nah, jadi kalau di sini disiplin itu berarti taat terhadap patuh terhadap peraturan ya. Saklek berarti ya, tidak boleh diego-ego ya. Sekarang bagaimana faktor apa yang menjadikan murid disiplin? Monggo, Bu. Untuk faktor yang menjadikan murid disiplin itu bisa jadi karena kalau aturan itu pasti kan ada konsekuensinya. Jadi anak melihat untuk mereka disiplin itu mereka lebih melihat pada konsekuensinya. Faktornya karena ada konsekuensi, boleh ya? Ada konsekuensi dari aturan itu sendiri, sehingga mereka harus disiplin. Dan nanti yang akan kita bahas antara konsekuensinya itu seperti apa. Jadi disiplin itu adalah taat dan patuh terhadap peraturan. Faktornya itu karena ada konsekuensi dari disiplin itu, dari peraturan itu sendiri, sehingga murid kira-kira terpaksa apa dengan rela hati untuk melakukannya. Nah, ada unsur keterpaksaan ya. Jadi karena mereka, saya konsekuensinya kalau misalnya tidak masuk selama beberapa hari berarti harus seperti ini. Nah, sehingga mereka itu tidak sepenuh hati untuk melakukan suatu perilakunya. Di sini budaya positif. Ini nanti hubungannya dengan disiplin dan budaya positif itu sendiri. Pengertiannya yaitu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian, apa sih pentingnya budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah itu menjadi tuntunan yang memberikan kerangka dan landasan baik. Untuk pelaksanaannya, bentuk budaya positif di sekolah cukup beragam. Salah satunya adalah program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Kalau di SMP Negeri 3 Bojong itu biasanya pada pembiasaan pagi. Berarti dengan kelas 7, 8, dan 9 kita mengadakan berdoa bersama, kemudian Asmaul Husna, terus apa lagi?
surat dalam juz amma, sehingga diusahakan bahwa nanti anak itu bisa tumbuh karakter yang ada pada diri mereka sendiri dengan pembiasaan yang baik, dengan budaya positif ini, sehingga nanti yang diharapkan bahwa murid itu tumbuh sesuai dengan profil pelajar berpancasila, memiliki karakter yang bagus. Tuh. Kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apakah ada kaitannya ke budaya positif? Nah, di sini bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak atau murid agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi mereka itu memiliki tujuan bahwa ingin diterima di dalam anggota keluarganya maupun di masyarakat. Berarti di lingkungannya itu mereka ingin diterima seperti apa adanya dia. Kemudian fokusnya itu ke Merdeka Belajar pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan dan karakteristik dari murid. Kemudian ada sistem among, engarso suntulodo, engmadya pamekarso dan kulturi handayani. Ini sebagai anutan atau teladan murid. Kemudian kita kembali ke disiplin. Hubungannya dengan tadi. Jadi seseorang yang sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu yang disebut dengan disiplin. Jadi hampir mirip ya. Tadi menurutnya itu taat dan patuh terhadap peraturan. Kita cenderung menghubungkannya dengan kata disiplin. Kemudian kalau disiplin diri itu berarti pada diri kita sendiri, kita merasa merdeka. Apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi juga kita harus disiplin. Contoh, misalnya saya berangkat pagi harus sebelum jam 7 sampai sini. Biasanya kalau murid, kalau dia merasa nanti kalau saya terlambat, biasanya harus berdiri di depan. Itu juga mereka melaksanakannya tidak dengan ikhlas hati. Kemudian kalau disiplin positif, itu disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Ini yang disebut dengan disiplin positif. Nah, disiplin tadi ada tata tertib, kemudian ada teratur. Teratur itu berarti manut ya, seperti teratur terus. Kemudian kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Tadi yang dikatakan dengan konsekuensinya atau hukumannya sesuai dengan tingkah lakunya. Kemudian kalau disiplin positif, ini penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, kemudian menumbuhkan kesadaran. Lanjut, kita coba ya. Agak suntuk ya. Nah, apa kita ice breaking lagi? Ayo Bu, kita ice breaking lagi. Oke. Nah, bisa berdiri. Sabar ya. Nah, ini nanti ini lagunya berjumpa lagi. Halo kawan, kita berjumpa lagi. Tengok ke kanan.
tengok ke kiri, ting ting. Nah, nanti dilihat. Siap? Siap ya? Mau duduk apa berdiri? Boleh. Ayo. Kemudian Bapak Ibu semuanya kita langsung praktekkan beberapa salah satu lagu yang paling mudah untuk bisa menguasai anak tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus marah-marah. Pakai lagu berjumpa kembali. Siap? Oke, 2, 3, 4. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, Kedipkan mata titik. sekali lagi titik. Nah, nanti ngedekannya sama Mas Samsul ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Halo Kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata titik. sekali Lagi titik. Nah, oke berikutnya. Tadi beberapa kamu deketin nggak? Bersama-sama ya. Oke. Deketin ya. Karena yang ngomong gitu ya. Oke. Berikutnya selain senyum sebelum apa tadi Bu? Colek sebelum colek selain senyum apa yang sebenarnya? Ayo nanti cubit nanti, kena. Ada cubit apa kira-kira? Nah, begitu. Oke, yang paling mudah adalah tepuk, benar sekali. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi. Tepuk dua, gas. Ayo. Halo Kawan, kita jumpa lagi. Tepuk kiri, kedipkan mata titik. sekali Lagi titik. Nah, makanya didirikan. Lagu ini mau Anda pakai dengan versi mana bisa. Anda guru olahraga bisa apa? Lompat kanan, lompat, ya bisa kan? Lompat depan, lompat jurang, kan bisa ya? Kalau agama berarti apa Bu? Sekarang langsung eksekusi aja. Anda yang Assalamualaikum ya. Salam kanan, salam kiri. langsung colek, mewakili cubit. Ini ya, pegang temennya ya. Cubit kanan, cubit kiri, siap? 2, 3. Awas yang sebelahnya lagi jangan cubit. Kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata titik. Nah, titik. Terakhir, sekali lagi Anda bisa Bisa menggunakan mau. terakhir ini boleh dicubit. Boleh? Kesempatan mencubit. Kesempatan mencubit. Waalaikumsalam. Kalau sama juga jangan kedipkan mata. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini yang sangat kita kalau di sekolahan itu ini sangat bagus kalau kita terapkan. Lanjut. Motivasi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring Disiplin. Kalau saya bacanya salah tidak apa-apa ya. Mohon maaf ya yang bahasa Inggris. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya mereka atau murid itu selalu akan menghindari hal yang seperti ini. Jadi biar menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yuk kita pokoknya manut, nah begitu. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya muncul dalam diri mereka seperti itu. Kemudian motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya juga eksternal. Jadi ada motivasi karena dia melakukan segala sesuatu perilakunya, tetapi karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Munculnya seperti itu. Kalau saya bisa mengerjakan dengan betul, berarti nanti saya akan mendapat uang 50.000. Misalnya seperti itu. Ini berarti munculnya itu dari orang lain, bukan dari internal murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan
saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan mentertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini, menurut Anda, setujukah dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tidak. Alasannya, ada yang bisa membantu saya dengan alasannya? Monggo, yang pakai kacamata. Alasannya kira-kira apa ya? Alasannya karena psikologis. Karena duduknya di depan kelas dan mungkin dianya malu di depan kelas. Oke, berarti termasuk apa berarti? Psikologisnya ya. Jadi Irfan ini nanti seumur hidupnya dia tidak akan pernah lupa, sehingga dia akan merasa membenci Pak Seno karena dia sudah diperlakukan oleh Pak Seno dengan tidak adil, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mbak, monggo. Hukuman, alasannya? Karena apa? Kenapa? Mengapa kok masuk hukuman? Pernyataan yang menyatakan hukuman itu berarti disuruh di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, betul ya? Jadi alasannya juga mengapa dia menghukum karena Pak Seno itu langsung, ayo kamu maju ke depan, syaratnya seperti itu. Itu sudah termasuk dari hukuman. Nah, kalau hukuman itu anak atau murid itu akan merasa sakit hati, menjadi anak yang pendendam. Nah, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Nah, nanti ada perbedaannya ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Terkadang kita tiba-tiba pada saat melihat mereka melakukan kesalahan, itu namanya hukuman ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Jadi hanya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pemarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ini biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalnya contohnya terkadang kita sering mendengar anak-anak bilang menyebut nama orang tuanya saja mereka merasa psikisnya terganggu ya. Jadi merasa seperti dibully.
Nah, ini hampir sama. Lanjut. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama-sama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Biasanya mereka tidak nyaman. Saya konsekuensinya harus memanggil orang tua. Nah, itu dia merasa tidak nyaman pada saat konsekuensi itu dihadapkan. Tetapi setelah nanti kejadian, dia akan merasa lebih enak. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali, 4 kali, 5 kali murid melakukan kesalahan. Nah, misalnya kalau kita di kelas itu sering melihat ngobrol sendiri, mengganggu temannya, kemudian tidak mengerjakan tugas berkali-kali karena sudah ada kesepakatan. Nah, itulah konsekuensinya. Sehingga di sini kita harus bisa membedakan memang yang betul-betul anak yang melanggar dan tidak. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu ada diskusi dua arah. Jadi ada diskusi antara murid dan guru dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian di sini motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasinya merupakan kemauan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi juga dapat diterjemahkan sebagai hal yang mendorong perilaku kemanusiaan, perilaku manusia untuk mendapatkan suatu tujuan. Kemudian hukuman, suatu bentuk prosedur yang tindakannya diberikan kepada individu atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan. Kemudian penghargaan adalah pengakuan atas prestasi seseorang. Murid berhak untuk mendapatkan penghargaan atas perbuatan baik mereka. Motivasi itu ada 3. Tadi sudah, next. Kemudian ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana seperti tadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Sedangkan restitusi itu prosesnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali seperti semula. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan? Tidak peraturan saja ya. Kalau peraturan itu tadi taat dan patuh. Tapi kalau keyakinan kelas itu berarti bersama-sama, ada kesepakatan antara murid dan guru sehingga mereka dalam melakukan perilakunya itu muncul dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Keyakinan kelas di sini, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri itu lebih baik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini contoh keyakinan kelas. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi selalu dengan bahasa yang positif. Itu untuk kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, pengertiannya, keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan kelas yang dibuat antara semua anggota kelas dan guru. Keyakinan kelas biasanya tidak dibuat dalam jumlah yang banyak supaya murid itu mudah mengerti. Kemudian arti pentingnya, dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid pada diri sendiri muncul sehingga tanpa ada paksaan. Kemudian fungsinya, keyakinan kelas berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid sebagai subjek pendidikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Jadi kalau menstabilkan itu kita itu menganggap, tetapi bukan kesalahan yang dicari, tapi bagaimana cara menyelesaikannya bersama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini biasanya di sini itu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu mempunyai alasan dan tujuan mengapa mereka melakukan kesalahan. Ini di tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahan yang mereka lakukan itu kita kembalikan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah dibahas bersama. Nah itu, jadi mereka tahu, oh ternyata bahwa yang saya lakukan itu sudah tidak sesuai, tetapi dia itu menemukan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu segitiga restitusi. Jadi kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri murid itu sendiri. Segitiga restitusi. Nah ini sama. Kalau bahwa menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tadi yang sudah saya katakan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau kita mengatakan hazang seperti itu biasanya murid itu akan merasa dihargai, tidak merasa mau salah ini, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, karena mereka mesti punya alasan melakukan kesalahan. Saya tidak mengumpulkan tugas, tapi mesti alasannya karena bukunya tidak dibawa, bukunya dipinjam teman bu, belum dikembalikan. Nah itu sama. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ke yang terakhir di situ keyakinan, tentang keyakinan ya, menstabilkan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi apakah kesalahan itu di luar keyakinannya, kesepakatan yang sudah dibahas? Lanjut Bu. Apakah
implementasi. Nah, penutup dalam penerapan program disiplin, jadi hendaknya kita juga memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu sebagai among, menuntun atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, dan menjadikan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu untuk pemahaman budaya positif. Mungkin ada yang mau berkomentar atau memberikan saran atau masukan? Ada? Monggo, Bu. Klik. Sudah? Tidak ada? Oke. Kalau nanti untuk masukan kritik bisa lewat WA. Saya sangat berterima kasih jika ada masukan dan kritik yang sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Nanti bisa membangun kolaborasi bersama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini